Desa Sengkuyung adalah sebuah tempat yang jarang terdengar namanya di luar, terletak jauh di dalam hutan yang lebat. Hanya ada beberapa rumah yang tersebar di sepanjang jalan setapak, dan sebagian besar penduduknya hidup dalam kesederhanaan. Hutan sekitar desa yang rimbun menyembunyikan banyak misteri, dan ada satu cerita yang selalu beredar dari mulut ke mulut setiap kali malam tiba. Suatu malam yang sunyi, di balik kabut yang tebal, sebuah rumah kecil berdiri tegak di ujung desa. Rumah itu milik seorang janda muda bernama Ratna. Wajahnya cantik, namun ada sesuatu yang hilang di matanya. Sebuah kesedihan yang begitu mendalam, seolah-olah dunia telah mengambil kebahagiaannya dan meninggalkan kesepian yang tak terelakkan. Ratna tinggal bersama dua anaknya yang masih kecil, dan kehidupan mereka tak pernah mudah sejak suaminya, Rudi, meninggal dalam kecelakaan tragis 2 tahun lalu. Rudi, suaminya, adalah pria yang dikenal ramah dan pekerja keras, tetapi mereka hidup dalam hutang yang besar. Kecelakaan itu bukan hanya mengubah hidup Ratna selamanya, tetapi juga meninggalkan beban berat yang tak mampu ia pikul sendirian. Uang pertanggungan asuransi yang datang setelah kematiannya tidak cukup untuk melunasi seluruh hutang, dan bisnis kecil yang dibangun bersama suaminya hancur begitu saja. Ratna berjuang keras untuk tetap memberi makan anak-anaknya, tetapi setiap bulan ia terpaksa berutang lagi dan lagi. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Ratna duduk sendiri di ruang tamu rumahnya yang sederhana, menatap lampu minyak yang redup. Ia berpikir tentang segala yang telah hilang, tentang masa depan yang semakin gelap, dan tentang keputusan yang harus diambil. Ada perasaan terdesak yang terus merasuki pikirannya. Tidak ada yang tahu betapa dalamnya kesulitan yang ia hadapi. Masyarakat desa hanya melihat dirinya sebagai seorang janda muda yang cantik, tetapi tidak tahu bahwa di balik penampilannya yang anggun, ia tersiksa oleh kenyataan yang tak bisa ia hindari. Tiba-tiba, ketukan di pintu rumahnya mengguncang pikirannya. Ratna terkejut. Tidak ada yang datang pada jam segini. Ia bangkit dan membuka pintu perlahan, hanya untuk mendapati seorang pria parubaya berdiri di depan rumahnya. Pria itu mengenakan pakaian hitam yang tampak usang, dengan wajah yang keras dan matanya yang tajam. Namanya adalah Ki Santosa, seorang dukun yang terkenal di desa sebelah. "Ratna, saya tahu kamu sedang kesulitan," kata Ki Santosa dengan suara berat, seolah-olah sudah lama menunggu untuk berbicara dengannya. "Ada cara untuk mengubah nasibmu. Tapi, ada harga yang harus dibayar." Ratna terdiam sejenak. Ia merasa ketegangan di udara, ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Namun, rasa putus asa lebih kuat daripada rasa takut yang perlahan menyelinap dalam dirinya. Ki Santosa melanjutkan, "Jika kamu ingin segala masalahmu berakhir, aku bisa membantumu. Tapi, kamu harus berani menerima kenyataan, bahwa jalan ini bukanlah jalan yang biasa. Itu adalah jalan pesugihan. Jalan yang hanya dipilih oleh mereka yang siap membayar harga yang sangat mahal." Ratna menatap pria itu dalam diam. Hatinya berdebar kencang, dan meskipun ada rasa takut, harapan pun muncul. Dia memikirkan anak-anaknya, bagaimana mereka membutuhkan masa depan yang lebih baik, bagaimana mereka bisa hidup tanpa terus-menerus terjerat hutang dan kemiskinan. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya, suara seraknya hampir hilang oleh keraguan yang menggelayuti hatinya. Ki Santosa tersenyum tipis, senyuman yang tidak mengandung kebahagiaan, lebih mirip senyuman yang membawa rahasia kelam. "Ikuti aku malam ini. Aku akan tunjukkan jalan menuju kekayaan. Tetapi ingat, tidak ada yang bisa lepas dari kesepakatan ini." Ratna mengangguk pelan, perasaannya campur aduk antara ketakutan dan harapan yang tak bisa lagi ia bendung. Ia mengikuti Ki Santosa keluar rumah, menuju tempat yang tak pernah ia duga akan ia tuju, sebuah jalan gelap yang menuju ke hutan lebat di luar desa. Di sana, di bawah cahaya bulan yang temaram, Ratna tahu bahwa ia sedang melangkah ke dalam sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Tapi saat itu, ia sudah tak punya pilihan lain. Dengan setiap langkah yang diambilnya, rasa takutnya semakin kuat, namun ada juga rasa penasaran yang membuatnya terus berjalan. Apakah jalan yang akan ditempuhnya ini akan membawa kebahagiaan bagi anak-anaknya? Ataukah justru akan menghancurkan segala yang tersisa dalam hidupnya? Pikiran itu terus mengganggu Ratna sepanjang perjalanan, tetapi ia terus mengikuti Ki Santosa hingga mereka sampai di sebuah tempat yang sunyi,
jauh dari pandangan mata manusia. Begitu mereka tiba, Ki Santosa mulai membuka sebuah batu besar yang tersembunyi di bawah akar pohon raksasa. Ratna memandangnya dengan tatapan bingung. "Ada dua pilihan yang bisa kamu ambil," kata Ki Santosa, "kekayaan atau kehancuran. Pilihlah dengan bijak." Dengan tangan gemetar, Ratna mengangguk, tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam itu, ia akan membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ratna berdiri diam, menatap batu besar yang kini terbuka di depan matanya. Di dalamnya, tampak ada semacam altar kuno dengan simbol-simbol aneh yang terukir di sekelilingnya. Bau tanah dan rerumputan yang basah tercium kuat di udara malam, namun ada sesuatu yang lebih menakutkan yang mulai mengisi ruang itu. Ada perasaan berat yang merayap perlahan dalam dada Ratna, dan meskipun ia tak tahu pasti apa yang akan terjadi, ia merasakan bahwa hidupnya tak akan pernah sama setelah malam ini. Ki Santosa berdiri di sampingnya, wajahnya tetap dingin dan serius. "Apa yang kamu cari, Ratna? Kekayaan? Kehormatan? Atau mungkin, kebebasan dari penderitaan?" tanyanya, seolah-olah bisa membaca setiap gelisah di benak Ratna. Ratna menelan ludah, matanya teralihkan antara altar yang misterius dan pria tua yang berdiri di sampingnya. Saya hanya ingin anak-anak saya hidup dengan lebih baik," jawabnya, suaranya hampir berbisik. "Saya sudah lelah hidup seperti ini, terpuruk dalam hutang dan kemiskinan. Saya ingin mereka punya masa depan yang cerah." Ki Santosa mengangguk pelan, lalu melangkah ke altar itu dengan gerakan lambat, mengangkat tangan kirinya, dan mulai mengucapkan beberapa kata yang terdengar seperti mantra. Ratna merasa tubuhnya merinding, dan meskipun ia mencoba tetap tenang, ada ketakutan yang semakin dalam menggerogoti hatinya. Namun, rasa putus asa mengalahkan segalanya. Dia hanya ingin keluar dari kegelapan yang selama ini membayangi hidupnya. "Aku bisa memberimu apa yang kamu inginkan," kata Ki Santosa, sambil melangkah mundur. "Kekayaan dalam jumlah yang tak terhingga. Rumah yang jauh lebih besar dari ini, mobil-mobil mewah, semua yang kamu impikan. Tetapi, itu semua ada syaratnya." Ratna menatapnya dengan cemas. "Syarat apa?" Ki Santosa tersenyum, namun senyumnya bukanlah senyuman yang menenangkan. "Setiap pesugihan ada harga yang harus dibayar. Dan harga itu adalah darah. Kamu harus menyerahkan sesuatu yang paling berharga bagimu." Jantung Ratna berdegup kencang. "Darah? Apa yang dimaksud dengan darah? Apa maksudmu?" tanyanya, mencoba tetap terdengar tenang meskipun tubuhnya bergetar. Ki Santosa mengarahkan telunjuknya ke hati Ratna. "Sesuatu yang berharga, sesuatu yang tidak bisa kamu dapatkan kembali begitu saja. Seseorang yang sangat kamu sayangi, yang menjadi alasan kamu untuk terus hidup. Itulah harga yang harus dibayar." Ia memberi jeda, lalu melanjutkan, "Jika kamu ingin kekayaan dan kebahagiaan yang instan, kamu harus rela memberikan apa yang kamu cinta. Itu adalah jalan pesugihan." Ratna terdiam. Kata-kata itu bagaikan petir yang menyambar, mengguncang seluruh kesadarannya. Ia bisa merasakan beban keputusan itu menjalar ke seluruh tubuhnya, melumpuhkan setiap serat rasa aman yang sebelumnya ia miliki. Anak-anaknya, mereka adalah hidupnya, alasan ia bertahan. Namun, kekayaan yang dijanjikan oleh Ki Santosa terdengar begitu menggiurkan. Rasa lapar akan kebebasan dan kehidupan yang lebih baik mulai menguasai pikirannya. Malam itu, Ratna dihadapkan pada pilihan yang tak terbayangkan sebelumnya. Dilema antara cinta yang tulus untuk anak-anaknya dan godaan untuk memperoleh segalanya dalam sekejap. Adakah harga yang lebih tinggi daripada darah? Adakah pengorbanan yang lebih besar daripada kehilangan sesuatu yang sangat berharga? Saya akan melakukannya," akhirnya Ratna berkata, suaranya hampir tidak terdengar. Matanya menatap altar di depan mereka, seolah mengalihkan pandangannya dari Ki Santosa yang menunggu jawabannya. "Saya rela melakukannya. Saya akan bayar harganya." Ki Santosa mengangguk pelan, senyum tipis terukir di wajahnya. "Kau telah membuat pilihan yang bijak, Ratna. Kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan, tapi ingat, setiap keputusan ada konsekuensinya." Ratna merasakan getaran aneh menyusup ke tubuhnya. Sesuatu yang gelap mulai mengalir, menguasai pikirannya. Saat itu juga,
Ki Santosa mulai mengucapkan mantra lagi, tetapi kali ini lebih keras dan lebih jelas. Suara-suara aneh bergema di udara, seakan-akan dunia ini sendiri mengingatkan bahwa tidak ada yang bisa lolos dari kesepakatan yang sudah dibuat. Seiring dengan lantunan mantra itu, tanah di sekitar altar mulai bergetar. Ratna merasa perasaan aneh muncul di dalam dadanya, campuran antara kegelisahan dan harapan. Semua yang ada di dunia ini terasa kabur, terdistorsi, dan terbalik. Saat itu, Ratna menyadari bahwa ia telah melangkah jauh dari jalan yang semestinya. Semua yang telah ia percayai, semua yang telah ia yakini, kini hancur hanya dalam hitungan detik. Ki Santosa melangkah mundur, dan Ratna mendapati dirinya sendiri berdiri sendirian di tengah kekosongan malam yang pekat. Di depannya, altar itu sekarang terlihat lebih besar, lebih mengerikan, dan lebih mendalam daripada sebelumnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia merasakan bahwa langkah-langkah berikutnya akan sangat menentukan. Ia menoleh kembali ke arah Ki Santosa, dan hanya satu kalimat yang keluar dari mulutnya. "Apa yang harus saya lakukan sekarang?" Ki Santosa hanya tersenyum, mengangkat tangannya, dan berkata dengan suara rendah, "Kamu sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur, Ratna. Sekarang, kamu hanya bisa menunggu hasilnya." Dan dengan kata-kata itu, malam yang kelam pun semakin terasa mencekam. Ratna tak tahu apakah ia sedang berada di jalur yang benar, tetapi satu hal yang pasti, kehidupan yang baru ini akan mengubah segalanya. Ratna berjalan mundur perlahan, matanya terpejam sejenak seolah mencoba menepis ketegangan yang semakin menekan. Namun, apa yang baru saja ia dengar dan alami semakin mengguncang hatinya. Ia tahu, kesepakatan yang telah ia buat malam itu bukanlah hal biasa. Mungkin dalam pikirannya, ia berharap bahwa semua ini hanya ilusi, hanya mimpi buruk yang suatu saat akan berakhir dengan kebangkitan. Tapi dalam realitasnya, tidak ada jalan kembali. Tidak ada pilihan lain selain melangkah maju. Keheningan malam semakin terasa berat di antara mereka berdua. Ki Santosa, yang sedari tadi diam, akhirnya mengangkat kepalanya dan memandang Ratna dengan tatapan penuh makna. "Kamu sudah memilih, Ratna. Sekarang, kamu harus menyiapkan dirimu untuk apa yang akan datang. Kekayaan itu akan datang, tetapi harganya." Dia berhenti sejenak, matanya tajam menembus, "Kau harus siap kehilangan lebih dari yang kamu bayangkan." Ratna menatap pria itu dengan tatapan kosong. Ia sudah tidak bisa berpikir jernih lagi, pikirannya dipenuhi dengan bayangan tentang kehidupan yang lebih baik untuk anak-anaknya. Ia membayangkan rumah besar, sekolah yang bagus, pakaian yang layak, makanan yang melimpah, semua yang selama ini hanya bisa ia impikan. Namun, kata-kata Ki Santosa tentang pengorbanan terus menghantui pikirannya. Ki Santosa melangkah ke altar, merogoh saku jubahnya dan mengeluarkan sebuah benda kecil yang berkilauan. "Ini," katanya, sambil menggenggam benda tersebut di tangan kirinya, "akan menjadi bagian dari ritual malam ini. Ini adalah tanda bahwa kamu sudah terikat dalam pesugihan ini. Tanpa ini, tak ada kekayaan yang bisa kamu terima. Tanpa ini, kamu tidak akan bisa melanjutkan langkahmu." Ratna mengamati benda itu. Sebuah cincin kecil, tampak sangat sederhana namun dihiasi dengan batu merah yang berkilauan di tengahnya. Cincin itu tampak biasa saja, namun ada sesuatu yang menakutkan dalam kilauan batu tersebut. Ada rasa dingin yang menyusup ke dalam tubuh Ratna saat cincin itu digenggamkan ke tangannya. "Perhatikan baik-baik," Ki Santosa melanjutkan, "sekarang kamu akan melakukan serangkaian ritual untuk membuka jalan. Ritual ini akan menghubungkanmu dengan dunia lain, dunia yang tak terlihat oleh kebanyakan orang. Dunia yang hanya bisa dijangkau oleh mereka yang berani membayar harga tertinggi." Ratna mengangguk perlahan, meskipun hatinya semakin gelisah. Ki Santosa melanjutkan proses ritual dengan mengucapkan mantra yang semakin keras, suaranya mulai bergema di seluruh hutan. Ratna mulai merasa dunia di sekelilingnya seakan berputar, ada sensasi aneh yang memenuhi setiap inci tubuhnya. Ia merasa seperti terhubung dengan sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih gelap dari yang bisa ia bayangkan. "Letakkan cincin itu di altar," perintah Ki Santosa, "dan ucapkan janji terakhirmu." Ratna terdiam sejenak, menatap cincin di tangannya. Ia menundukkan kepala dan meletakkan cincin itu di atas altar yang telah terisi simbol-simbol aneh.
Ia merasakan kehangatan yang semakin lama semakin kuat, dan saat cincin itu terjatuh ke altar, dunia seolah berhenti sejenak. Suara mantra Ki Santosa berubah menjadi lebih cepat, lebih intens, dan Ratna bisa merasakan udara di sekitarnya mulai berputar-putar. Ucapkan janji terakhirmu, Ratna, Ki Santosa memerintah dengan suara yang semakin serak. Janji bahwa kamu siap untuk menerima segala konsekuensi dari kekayaan yang akan datang. Dengan napas yang terengah-engah, Ratna membuka mulutnya dan berkata, "Saya bersedia menerima kekayaan ini. Saya bersedia membayar harga yang harus dibayar. Saya rela memberikan apa yang saya cintai demi masa depan anak-anak saya." Begitu kata-kata itu keluar dari bibirnya, Ratna merasa tubuhnya seperti dihantam oleh gelombang energi yang luar biasa. Ada sensasi panas yang menyebar ke seluruh tubuhnya, seolah-olah darahnya mendidih. Ia bisa merasakan energi itu masuk, mengalir melalui tubuhnya, dan mengikat dirinya dengan sesuatu yang tak terjelaskan. Dunia mulai berputar lebih cepat, dan suara Ki Santosa yang terdengar semakin jauh seolah datang dari alam lain. Semua terasa sangat nyata, tetapi juga sangat surreal. Apakah ini benar-benar terjadi? Tunggu, kata Ki Santosa dengan suara tegas, sekarang, kamu harus melakukan pengorbanan pertama. Ratna berhenti sejenak, kebingungannya mencapai puncaknya. Pengorbanan pertama, ulangnya, tak mengerti. Ya, jawab Ki Santosa dengan tenang, malam ini, kamu akan mulai membayar harga pertama dari pesugihan ini. Ingatlah, setiap keputusan ini adalah pilihan yang akan mengubah hidupmu. Tapi tak ada jalan kembali, Ratna. Jangan lari dari keputusanmu. Ratna merasa takut, ada kegelisahan yang mulai menguasai dirinya. Apa yang harus saya lakukan? Tanyanya, suaranya hampir hilang oleh ketegangan. Ki Santosa menunjuk ke sekeliling altar, dan Ratna mengikuti arah tunjukannya. Di atas tanah, ada sebuah lubang kecil yang tersembunyi oleh dedaunan kering. Di dalam lubang itu, kata Ki Santosa, terdapat sebuah simbol. Simbol yang akan menghubungkan kamu dengan dunia lain. Kamu harus mengambil simbol itu dan membawanya bersamamu. Dengan tangan gemetar, Ratna mendekati lubang itu dan mengeluarkan sebuah benda yang terbungkus kain hitam. Ketika ia membuka kain tersebut, ia melihat sebuah patung kecil, menyerupai sosok manusia dengan bentuk yang sangat aneh. Patung itu tampak seperti boneka yang terbuat dari tulang dan kayu, dihiasi dengan batu-batu hitam yang menyerupai mata. Ratna merasa bulu kuduknya berdiri, dan hatinya berdebar lebih kencang. Ia tahu bahwa patung itu bukanlah benda sembarangan, tetapi entah kenapa, ia merasa terpaksa untuk memegangnya. Begitu ia menggenggam patung itu, terasa ada energi yang kuat mengalir ke tubuhnya. Matanya berkedip, dan dalam sekejap, ia merasa tubuhnya seperti terhubung dengan dunia yang jauh lebih gelap. Ki Santosa menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum penuh arti. Sekarang kamu siap, Ratna. Kekayaanmu akan datang. Namun, ingat, setiap keinginanmu harus dibayar dengan pengorbanan yang setara. Ratna menatap patung di tangannya, kebingungannya kini berubah menjadi ketakutan yang mencekam. Namun, di balik ketakutan itu, ada sebuah harapan yang membara, harapan bahwa kekayaan yang dijanjikan akan mengubah hidupnya dan masa depan anak-anaknya. Tapi, ia tahu bahwa jalan ini tak akan pernah bisa ia mundurkan. Sekarang, ia hanya bisa menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ratna menggenggam patung kecil itu erat-erat, merasa getaran aneh yang mengalir melalui tubuhnya. Sensasi itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, seperti ada kekuatan gelap yang menghubungkannya langsung dengan dunia yang tak terlihat. Jantungnya berdetak lebih cepat, dan meskipun tubuhnya terasa lelah, matanya terbuka lebar, seolah menunggu sesuatu yang tak terduga akan datang. Ki Santosa berdiri di belakangnya, matanya tak lepas dari patung yang kini dipegang Ratna. Kamu sudah memulai perjalanan ini, Ratna. Tidak ada yang bisa mengubahnya sekarang. Semua yang akan datang adalah bagian dari takdirmu. Ratna menelan ludah, hatinya berdebar kencang. Apa yang akan terjadi sekarang? Tanyanya, suara seraknya menggambarkan ketakutan yang mulai menguasai dirinya. Ki Santosa menggelengkan kepala perlahan. Kekayaanmu akan datang dalam bentuk yang tak terduga. Namun, setiap kekayaan membawa ujian.
Begitu juga dengan pengorbanan yang harus kamu bayar. Ia menatap Ratna dalam-dalam. Kamu harus siap kehilangan lebih dari yang kamu bayangkan. Jangan hanya fokus pada apa yang kamu ingin dapatkan. Ingatlah bahwa ada bagian dari dirimu yang akan hilang selamanya. Mata Ratna mulai berkaca-kaca. Apa maksudmu dengan bagian dari diriku yang akan hilang? Tanyanya, suaranya semakin lemah. Apa yang harus saya korbankan lagi? Ki Santosa tersenyum tipis, namun senyumnya tak mengandung kehangatan. Kekayaan itu datang dengan harga yang tidak bisa dihitung dengan uang. Apa yang kamu pilih untuk diserahkan, Ratna? Mungkin tak hanya darahmu, tetapi sesuatu yang lebih bernilai bagi seorang ibu. Suaranya berubah menjadi lebih dalam, penuh makna. Anak-anakmu, mereka adalah bagian dari harga yang harus dibayar. Tak ada yang bisa lolos dari harga ini. Perkataan itu menghantam Ratna seperti petir. Seketika itu, seluruh tubuhnya terasa lemas. Hatinya berdegup kencang. Tidak mungkin. Ratna bergumam, matanya membelalak. Mereka masih kecil, saya tak bisa. Ki Santosa mengangguk pelan, namun ekspresinya tetap datar. Kekayaan yang kamu cari itu akan datang, Ratna. Namun, saat kamu menginginkannya dengan sepenuh hati, saat itu juga bagian dari dirimu akan ditarik ke dalam dunia ini. Dunia tempat kekayaan dan keberuntungan datang, tapi juga dunia yang penuh dengan bayaran. Ratna mundur selangkah, gemetar. Tapi mereka anak-anak saya. Mereka adalah segalanya bagi saya. Suaranya terdengar terputus-putus. Saya tidak bisa melakukan itu. Saya tidak bisa mengorbankan mereka. Ki Santosa tidak bergerak. Mungkin kamu tidak memilih untuk mengorbankan mereka sekarang. Tapi tak ada yang bisa lari dari takdir yang telah dipilihnya. Ingat, dunia ini bukanlah tempat yang adil. Setiap pilihan yang kita buat ada konsekuensinya. Dan ada saatnya saat kamu memilih untuk hidup dalam kekayaan, yang lain harus membayar harganya. Ratna mulai merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya bergetar lebih hebat, dan matanya terasa seperti dibekap oleh kabut yang semakin menebal. Dalam pikirannya, bayangan anak-anaknya muncul, Aldi dan Nia, wajah ceria mereka yang selalu menanti saat pulang dari sekolah, tawariang mereka ketika mereka bermain di halaman rumah kecil mereka. Tetapi seiring dengan semakin dalamnya perasaan itu, ia merasa seolah ada suara halus yang berbisik di telinganya. Jika kamu ingin masa depan yang lebih baik untuk mereka, maka pengorbanan ini harus dilakukan. Ratna merasa terhimpit, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mengikat dirinya pada takdir yang mengerikan ini. Ada saat-saat ketika ia merasa seakan dirinya sedang terlempar ke dalam jurang tanpa dasar, dan di sisi lain, harapan akan kekayaan yang bisa memberikan masa depan yang cerah bagi anak-anaknya, semakin mendekat. Tak ada jalan kembali. Tiba-tiba, Ki Santosa mengangkat tangannya, dan udara di sekitar mereka berubah. Angin berhembus kencang, menari-nari di antara dedaunan hutan yang gelap. Di sekitar altar, cahaya yang gelap mulai menyinari, menciptakan bayangan yang bergerak cepat. Ki Santosa membuka mulutnya dan mulai mengucapkan mantra dengan suara yang semakin keras, seperti sebuah ritual yang telah dimulai. Ratna merasa dunia sekitar semakin mencekam. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti gemuruh dari dunia lain, suara yang datang dari kedalaman bumi. Ratna mulai merasakan perasaan aneh yang menyesakkan dada. Apa yang sedang terjadi? Tanyanya dengan gemetar. Ki Santosa tidak menjawab. Matanya tertutup rapat, fokus pada ritual yang sedang ia lakukan. Ratna bisa merasakan ada sesuatu yang menjalar dalam tubuhnya, seolah-olah energi yang sangat kuat sedang merasuk ke dalam tubuhnya. Setiap detak jantungnya semakin terasa berat, dan pikirannya penuh dengan bayangan aneh. Bayangan masa depan yang penuh kekayaan, namun dibalut dengan kegelapan. Dan saat itulah, dia mendengar suara keras dari dalam hutan. Ratna menoleh cepat, dan di antara pepohonan gelap itu, muncul sosok yang dikenalinya. Aldi, anak laki-lakinya yang berusia 6 tahun, sedang berdiri di sana, memandangnya dengan tatapan kosong. Ratna terperanjat, suaranya terhenti. "Aldi, apa yang kamu lakukan di sini?" teriaknya, terguncang. Namun Aldi tidak menjawab. Matanya kosong, tubuhnya seperti tak memiliki kehidupan. Ratna merasa kakinya lemas, hampir jatuh.
Aldi. Panggilnya sekali lagi, tetapi suara itu hanya bergema tanpa ada balasan. Ki Santosa membuka matanya dan memandang Ratna. Kamu harus memilih, Ratna. Pengorbanan sudah dimulai. Dan apa yang hilang tidak akan pernah kembali. Ratna merasa tubuhnya kaku, seperti beban yang sangat berat sedang menimpa dirinya. Sekarang, bayangan itu menjadi nyata, anak-anaknya. Mereka bukan hanya masa depan, mereka adalah alasan ia berada di sini. Tapi di saat yang sama, kesedihan dan ketakutan mulai menghimpitnya. Apakah Ratna akan membiarkan anak-anaknya menjadi bagian dari harga yang harus dibayar? Atau akankah ada jalan keluar yang bisa dia pilih sebelum semuanya terlambat? Ratna terdiam, tubuhnya kaku, dan jantungnya berdegup sangat kencang. Pandangannya terfokus pada Aldi yang berdiri diam di antara pepohonan gelap, tatapannya kosong seperti sosok hantu. Ia berusaha untuk memanggil anaknya, tetapi kata-kata itu seperti tersangkut di tenggorokannya. Air matanya jatuh tanpa bisa dihentikan, mengalir deras di pipinya. Aldi, teriaknya sekali lagi, hampir putus asa. Namun, Aldi tetap berdiri, tak bergerak, seperti boneka tak bernyawa. Suara-suara di sekelilingnya semakin menggema, semakin keras, dan udara sekitar terasa sangat berat, seolah-olah bumi sendiri tengah merasakan penderitaan yang dirasakannya. Anakku, apa yang terjadi? Bisik Ratna, hampir tak percaya dengan apa yang ada di hadapannya. Ia merasa dunia ini seperti sebuah mimpi buruk yang tak bisa ia hentikan. Ki Santosa, yang sejak tadi berdiri diam, akhirnya bergerak mendekati Ratna. Kamu telah membuat pilihan, Ratna. Pilihan ini bukan sekedar soal kekayaan, tetapi tentang harga yang harus dibayar, kata Ki Santosa dengan suara yang sangat tenang, seolah ini adalah hal biasa yang sudah lama ia tunggu. Ratna menatap Ki Santosa dengan mata penuh kebingungan dan ketakutan. Apa maksudmu? Tanyanya, suaranya terdengar sangat rapuh. Apa yang telah terjadi pada Aldi? Ki Santosa tidak menjawab, melainkan hanya mengarahkan telunjuknya ke Aldi. Dia adalah pengorbanan pertama. Kekayaan yang kamu inginkan membutuhkan darah. Dan darah itu adalah milik anakmu, jika kamu ingin tetap hidup dalam dunia yang penuh kemewahan. Ratna terjatuh, lututnya lemas. Ia merasa seluruh tubuhnya dihimpit beban yang tak terbayangkan. Tidak, tidak. Saya tidak ingin ini. Saya tidak ingin mengorbankan anak saya. Saya tidak bisa. Ratna terisak, suaranya penuh ketakutan dan penyesalan. Namun, Ki Santosa hanya menggelengkan kepala, matanya tajam menatapnya. Kamu sudah memilih, Ratna. Pesugihan ini tidak bisa dibatalkan begitu saja. Ingatlah, keputusan ini dibuat dengan kesadaran penuh, dan pengorbanan pertama adalah harga yang harus dibayar. Kekayaan itu datang dengan harga ini. Tidak ada yang bisa menghindari takdir setelah memilih jalan ini. Ratna merasakan kepalanya berputar. Ia memandang Aldi dengan penuh harapan, seolah berharap bahwa anaknya akan bangun dan berlari menuju pelukannya. Tetapi Aldi tetap di sana, tak bergerak, dan Ratna merasa semakin terhimpit oleh dunia yang seolah-olah tak lagi nyata. Aldi, bangun, aku minta tolong, bangunlah, ini bukan kau. Ratna berteriak penuh kepedihan, mencoba berlari ke arah anaknya, tetapi langkahnya terhenti oleh sebuah kekuatan yang tak terlihat. Ki Santosa melangkah maju dan menghentikan langkah Ratna. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Ini adalah harga yang harus dibayar, katanya dengan suara rendah, namun penuh kejelasan. Ratna merasakan dadanya sesak. Ia tidak bisa menerima kenyataan ini. Anak-anaknya adalah segalanya baginya, dan sekarang dia harus menyerahkan satu-satunya hal yang paling berharga dalam hidupnya. Keputusannya untuk mencari kekayaan kini membawanya pada takdir yang tak bisa ia hindari. Aldi, dengan tatapan kosongnya, tiba-tiba bergerak. Perlahan, anak laki-lakinya itu berjalan mendekat. Ratna merasa tubuhnya seperti membeku, tidak tahu harus berbuat apa. Ada rasa takut yang semakin menebal, dan ia merasa seolah-olah Aldi bukan lagi anaknya, melainkan sosok yang terperangkap dalam dunia gelap yang baru saja ia masuki. Aldi, tolong, jangan lakukan ini padaku, Ratna merintih, suaranya penuh keputusasaan. Namun, Aldi tetap mendekat, langkahnya semakin pasti, dan Ratna tidak bisa berbuat apa-apa selain menatapnya.
Ki Santosa mengamati dengan tatapan yang tak terbaca, sementara udara di sekeliling mereka semakin tebal, penuh dengan energi yang tak bisa dijelaskan. Seperti ada sesuatu yang tengah mengalir keluar dari tubuh Aldi, sesuatu yang tak terlihat, tapi sangat nyata bagi Ratna. Ketika Aldi akhirnya berdiri di depan Ratna, ia menatapnya dengan mata kosong, tanpa ekspresi. Tidak ada lagi senyum yang familiar, tidak ada tawa ceria yang pernah menghangatkan hati Ratna. Ada keheningan yang mencekam di antara mereka, dan Ratna merasa dirinya tenggelam dalam kesedihan yang mendalam. Ki Santosa akhirnya mengangkat tangannya, seperti memberi isyarat. Saatnya telah tiba, katanya datar. Ratna merasa tubuhnya bergetar hebat, dan dalam sekejap, ia merasakan tubuhnya seperti ditarik oleh kekuatan yang tak bisa ia lawan. Suasana di sekitar altar mulai berubah. Langit yang semula gelap, kini semakin kabur dan mulai berputar. Sosok-sosok bayangan hitam mulai muncul di antara pepohonan, seakan menunggu sesuatu. Ratna menatap Aldi yang kini berdiri dengan tatapan kosong, dan tanpa bisa dihindari, ia merasakan perubahan yang sangat besar. Sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, tetapi sekarang nyata di hadapannya. Seperti ada yang tercabut dari dalam dirinya. Ada kehilangan yang sangat dalam, dan untuk pertama kalinya, Ratna merasakan ketakutan yang lebih besar daripada sebelumnya. Tidak. Aldi, tolong, jangan tinggalkan aku, teriaknya, meronta untuk menghampiri anaknya. Namun, Aldi mengangkat tangan, seolah memberi isyarat agar Ratna berhenti. Ibu, ini adalah takdir kita. Suara Aldi terdengar sangat asing di telinga Ratna. Seolah suara itu bukanlah suara Aldi yang biasa, tetapi suara yang datang dari dunia lain. Ratna terjatuh, berlutut di tanah. Air matanya mengalir, tak bisa dibendung lagi. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak bisa kehilanganmu, Aldi, teriaknya, namun tidak ada jawaban. Aldi sudah tidak lagi berada di dunia yang sama dengannya. Ki Santosa melangkah maju, kamu telah membayar harga pertama, Ratna. Tidak ada lagi jalan mundur. Sekarang, kamu akan mulai merasakan kekayaan itu. Tapi ingat, setiap pengorbanan ada harga yang lebih mahal. Ratna menatap Aldi untuk terakhir kalinya, wajah anaknya yang dulu penuh senyum kini tampak kosong dan tak berjiwa. Ia merasa seluruh dunianya runtuh, tetapi ia tahu, tak ada yang bisa diubah lagi. Keputusan yang telah dibuatnya malam itu telah membawa mereka ke titik ini, pengorbanan yang tak terhindarkan. Ratna terkulai lemas di tanah, tubuhnya gemetar hebat, tenggelam dalam lautan kesedihan dan penyesalan. Matanya masih terpaku pada Aldi, yang kini sudah jauh dari dirinya. Anak yang pernah menjadi semangat hidupnya, yang dulu selalu menatap dunia dengan penuh harapan, kini hanya tinggal bayangan yang tak berjiwa. Segala yang ia percayai kini terpecah, hancur menjadi serpihan-serpihan yang tidak bisa ia kumpulkan kembali. Ki Santosa berdiri dengan tenang di sampingnya, matanya yang tajam tetap memandang Ratna dengan sikap yang tidak berubah. Ia tahu, semuanya sudah terlambat. Kekayaan yang diinginkan Ratna akhirnya datang, tetapi dengan harga yang tak terbayangkan. Kamu sudah membayar harga pertama, Ratna, kata Ki Santosa dengan suara yang dalam. Sekarang, saatnya untuk menikmati apa yang telah kamu pilih. Ratna merasa matanya terpejam, tetapi ketika ia membuka mata, ia menemukan dirinya berada di sebuah ruangan besar yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Ruangan itu dipenuhi dengan kemewahan, perabotan mahal, lukisan indah, dan kilauan emas yang menghiasi setiap sudutnya. Di meja yang terletak di tengah ruangan, terhampar berbagai benda berharga, perhiasan, uang, dan bahkan barang-barang yang terlihat seperti hasil karya seni dari seluruh dunia. Seluruh ruangan itu seperti sebuah dunia yang tidak pernah ia impikan sebelumnya. Semua itu tampak nyata, seperti sesuatu yang hanya bisa didapatkan melalui cara yang luar biasa. Namun, di balik gemerlapnya, ada ketegangan yang mengganggu. Ratna merasa tubuhnya dipenuhi dengan kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Kekayaan ini datang dengan rasa takut yang semakin mendalam. Ki Santosa muncul di sampingnya, senyum tipis di wajahnya. Ini adalah hasil dari pengorbanan yang kamu buat, Ratna. Kekayaan yang tak terbayangkan. Kamu akan memiliki segalanya yang kamu inginkan, semua yang sebelumnya terasa jauh dan tak mungkin diraih. Namun, ingat, seperti yang aku katakan sebelumnya,
Harga yang kamu bayar bukan hanya dengan darah, tetapi dengan jiwa yang semakin terjerat. Ratna memandang sekelilingnya, tak tahu harus berkata apa. Ia melihat pakaian mahal yang kini menempel di tubuhnya, mobil mewah yang terparkir di depan jendela besar, dan rumah yang luas dengan segala kemewahannya. Namun, dalam hatinya, ada sesuatu yang sangat berat. Ia merasakan kekosongan yang semakin besar. Ketika ia memegang gelas berisi anggur merah yang mewah itu, tangannya tampak gemetar, dan ia hampir tidak bisa menahan air mata yang kembali mengalir. "Ini bukan yang aku inginkan," ratapnya pelan, "aku tidak ingin ini. Aku tidak ingin kehilangan anak-anakku. Ini bukan yang aku bayangkan." Namun, meskipun kata-kata itu keluar dari bibirnya, ia tahu di dalam hatinya bahwa tak ada lagi yang bisa mengubah kenyataan. Semua yang ia pilih, semua yang ia inginkan, kini ada di hadapannya, tetapi dengan harga yang begitu tinggi. Harga yang tidak hanya mengubah takdir hidupnya, tetapi juga takdir anak-anaknya. Ki Santosa menatapnya dengan tatapan yang penuh arti. "Kekayaan ini datang bukan tanpa pengorbanan lebih lanjut, Ratna. Dunia ini bukan dunia yang memberikan kebaikan tanpa ada bayaran. Setiap keputusan yang kamu buat akan mengubah jalannya hidupmu. Kamu telah mendapatkannya semua, tapi ingat, dunia ini ada harga yang harus selalu dibayar. Terkadang, harga itu adalah sesuatu yang jauh lebih berharga daripada yang kita kira." Ratna terdiam. Ia merasa seolah-olah tak mampu bernapas, seperti terjebak di dunia yang tak lagi ia kenal. Kekayaan itu mengelilinginya, tetapi perasaan itu tetap tidak berubah. Keputusan yang ia buat untuk memperbaiki hidup anak-anaknya, untuk memberi mereka masa depan yang cerah, malah menghancurkan mereka. Dan kini, ia merasa dirinya tidak lagi hidup dalam dunia nyata. Namun, meskipun keputusannya telah mengubah banyak hal, ada satu hal yang semakin jelas dalam pikirannya, pengorbanan belum selesai. "Aldi," Ratna berbisik dengan suara bergetar, memanggil anaknya yang sudah hilang dari hidupnya. "Aku ingin kamu kembali. Aku ingin memelukmu lagi, seperti dulu." Tiba-tiba, ruangan itu terasa semakin gelap, dan bayangan-bayangan tak kasat mata mulai menari-nari di sekitar Ratna. Suara bisikan kembali terdengar, kali ini lebih jelas, lebih nyata. "Tidak ada yang bisa kembali, Ratna. Apa yang hilang tidak akan pernah datang kembali." Ratna memalingkan wajahnya, mencari asal suara itu, tetapi yang ia temui hanya bayangan dan kegelapan yang semakin menyelimuti segala hal yang ada di sekitarnya. "Apa yang harus saya lakukan?" ia berteriak, suaranya terdengar putus asa. "Tidak ada yang bisa kamu lakukan lagi," suara Ki Santosa bergema di ruangan itu, hampir seperti suara dari dunia lain. "Takdir telah ditentukan. Kamu telah memilih jalannya." Ratna merasakan kepalanya berputar. Ia merasa seperti tenggelam ke dalam kegelapan yang tak berujung. Tidak ada lagi anak-anaknya, tidak ada lagi harapan, hanya ada dirinya, berdiri di tengah-tengah kemewahan yang tak berarti, dengan bayangan anaknya yang terus menghantui pikirannya. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki kecil, pelan namun pasti, dari arah belakang. Ratna berbalik, dan untuk sesaat, ia melihat sosok Aldi berdiri di ambang pintu, dengan senyum tipis di wajahnya. Namun senyum itu bukanlah senyum yang hangat dan ceria seperti dulu, ini adalah senyum yang penuh dengan kegelapan, senyum yang menandakan bahwa anaknya telah berubah, menjadi bagian dari dunia yang tak bisa ia pahami. Aldi berjalan mendekat, dan saat Ratna mengulurkan tangannya untuk meraihnya, sosok itu menghilang, seolah ditelan oleh kegelapan yang mengelilingi ruangan tersebut. Ratna jatuh ke lantai, tubuhnya gemetar hebat, tidak tahu lagi harus berbuat apa. Dia telah memilih jalan ini, dan sekarang ia merasakan konsekuensinya. Ia tidak hanya kehilangan anak-anaknya, tetapi juga dirinya sendiri. Kekayaan yang datang dengan pengorbanan besar ini hanya memberikan satu hal yang tak bisa ia hindari, kegelapan yang tak pernah bisa dilupakan. Ratna terbangun dari mimpi buruknya, atau apakah itu hanya kenyataan yang semakin nyata? Ia membuka mata, dan untuk sesaat, ia merasa dunia ini telah terbalik. Semuanya tampak kabur dan tidak jelas. Tubuhnya terasa kaku, seakan ia baru saja terbangun dari tidur yang panjang. Namun, ketika ia mencoba mengingat apa yang terjadi, rasa sakit itu kembali datang, seperti racun yang merasuki setiap inci tubuhnya. Ini tidak bisa terjadi,
Ini tidak nyata, Ratna berbisik, tangannya menutupi wajahnya. Rasanya dunia ini penuh dengan bayangan yang semakin menggelapkan harapannya. Ia tidak tahu apakah ia masih berada di dunia yang sama, atau jika ia telah melangkah jauh ke dalam dunia yang lebih gelap dari sebelumnya. Namun, ada sesuatu yang berubah. Suara-suara bisikan itu semakin kuat, semakin mendalam. Suara yang datang dari dalam kegelapan, suara yang penuh dengan dendam, rasa sakit, dan kehancuran. Ratna tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa sesuatu yang sangat buruk sedang mendekat. Di luar jendela, langit tampak semakin gelap. Tidak ada cahaya yang menembus awan-awan hitam yang menggulung. Dunia terasa sepi, dan hanya suara angin yang terdengar berdesir di antara pepohonan. Ratna merasa dirinya dikelilingi oleh kegelapan yang semakin menguasai segalanya. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Ratna menoleh, dan di ambang pintu itu, berdiri sosok yang ia kenal baik, Aldi. Namun, Aldi yang berdiri di sana bukanlah anaknya yang dulu. Wajahnya yang dulunya penuh dengan kehidupan kini kosong, tanpa ekspresi, seperti sebuah patung yang terperangkap di dunia lain. "Aldi," Ratna berkata dengan suara bergetar, tubuhnya terhuyung ketika berusaha berdiri. Ia ingin berlari menghampiri anaknya, tetapi tubuhnya terasa berat, seakan ada kekuatan yang menahannya di tempatnya. "Apa yang kamu inginkan dariku?" Ratna akhirnya bertanya, suaranya dipenuhi ketakutan. Aldi tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, matanya kosong, menatap Ratna dengan cara yang sangat asing. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi ikatan ibu dan anak. Hanya ada kekosongan yang menakutkan. "Apakah kamu datang untuk mengutukku?" Ratna melanjutkan, air matanya mulai menetes lagi. "Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa kembali." Aldi mulai melangkah maju, tetapi langkahnya sangat lambat, penuh dengan kehati-hatian. Setiap gerakannya terasa aneh, tidak alami, seperti sesuatu yang dikendalikan dari luar. Saat ia mendekat, Ratna bisa merasakan hawa dingin yang semakin kuat mengelilinginya, seolah-olah dunia ini semakin jauh dari harapan. "Aldi," Ratna berteriak sekali lagi, berusaha meraih anaknya. Tetapi, saat tangannya hampir mencapai bahunya, Aldi mundur, seolah menepisnya dengan kekuatan yang tak tampak. Ratna terjatuh kembali ke lantai, tubuhnya lemas, tak mampu melawan arus takdir yang kini ia jalani. Ia menyadari sesuatu yang sangat pahit, keputusan yang telah ia buat untuk mencari kekayaan telah merusak hidupnya dan bahkan hidup anak-anaknya. Ia kehilangan mereka, dan sekarang, ia merasa kehilangan dirinya sendiri. Ia seakan menjadi bagian dari dunia yang penuh dengan bayangan dan kegelapan. Namun, meskipun ia merasa terperangkap dalam dunia yang ia pilih, ia juga merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggunya. Ratna merasakan kekuatan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, sesuatu yang mungkin datang dari perasaan penyesalan dan kedalaman hatinya. Kekuatan itu datang bukan dari kekayaan yang ia miliki, bukan dari uang dan harta benda, tetapi dari kemauan untuk memperbaiki segala yang telah ia hancurkan. "Aldi, aku minta maaf," Ratna berbisik dengan hati yang penuh penyesalan. "Aku minta maaf jika aku telah menghancurkan hidupmu. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kembali ke jalan yang benar." Tiba-tiba, udara di sekitar mereka terasa semakin berat. Ki Santosa muncul dari balik bayangan, matanya tajam seperti elang yang mengamati mangsanya. "Tidak ada yang bisa kembali, Ratna," katanya dengan suara yang dalam dan penuh wibawa. "Kekayaan ini datang dengan harga yang lebih tinggi dari yang kamu kira. Kamu memilih jalan ini, dan sekarang kamu harus membayar." Ratna menatap Ki Santosa dengan penuh kebingungan. "Tapi, aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku tidak bisa membiarkan anakku terperangkap di dalam dunia ini. Aku ingin mengakhiri semuanya." Ki Santosa tertawa pelan, suara tertawanya menggema di seluruh ruangan. "Kamu ingin mengakhiri semuanya?" katanya. "Kamu pikir kamu bisa lari dari takdir yang sudah ditentukan? Semua ini sudah digariskan, Ratna. Tidak ada yang bisa mengubahnya." Ratna merasa hatinya semakin hancur. Ia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Namun, dalam keputusasaan itu, sesuatu dalam dirinya mulai bangkit, keinginan untuk menghentikan semuanya,
untuk mengakhiri kutukan yang telah membelenggunya. Dengan gemetar, Ratna berdiri. Ia menatap Aldi yang masih berdiri di ambang pintu, wajahnya kosong, seperti bayangan yang tak pernah bisa hidup kembali. "Aldi, aku akan melawan ini. Aku akan berjuang untukmu, untuk kita semua. Aku tidak akan membiarkanmu terjebak dalam dunia ini." Ki Santosa mendekat, matanya semakin tajam. "Kamu bisa mencoba, Ratna. Tapi ingat, takdirmu sudah dipilih. Tidak ada jalan keluar." Ratna menatap Ki Santosa dengan tekad yang baru. Dalam hatinya, ia tahu ia mungkin tidak bisa mengubah segalanya, tetapi ia tidak akan menyerah begitu saja. Ia ingin kembali ke dunia yang pernah ia kenal, ke dunia yang penuh dengan harapan, bahkan jika itu berarti ia harus melawan takdir dan segala hal yang menghalanginya. Namun, saat ia melangkah maju, Aldi mendekat lagi. Kali ini, bukan dengan tatapan kosong, tetapi dengan senyum yang aneh. Senyum yang menunjukkan bahwa anaknya mungkin tidak akan pernah kembali. Ratna merasakan bahwa perjalanan ini mungkin belum berakhir. Takdirnya masih terus bergulir, dan harga yang harus dibayar mungkin jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Dengan hati yang penuh perasaan campur aduk, Ratna melangkah ke depan, mengetahui bahwa dirinya sedang berada di ambang jurang yang tak bisa ia hindari. Dunia yang ia kenal telah hancur, dan tak ada yang bisa mengubahnya. Namun, dalam keputusasaan dan ketakutan itu, satu hal tetap jelas, perjuangannya belum selesai.